Penyidikan nomor print 664 garis miring P.4 garis miring FD.1 garis miring 07 garis miring 2023 tanggal 20 Juli 2023 lalu. Jadi mungkin teman-teman Pitsus kemarin 2 penetapan tersangka, 1 perkara dari penyelidikan dinaikkan ke penyidikan. Ini merupakan gerak cepat sebagaimana moto Pitsus, cepat, tepat, dan tuntas. Untuk rekan-rekan media ketahui, kasus posisinya kami gambarkan sebagai berikut. Untuk perkara pembayaran ganti rugi ini ya, teman-teman. Ini pada tahun 2015, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang. Ini mohon maaf kalau ada salah karena agak bahasa-bahasa daerah. Ya Pak, mohon maaf nanti kalau saya mohon maaf kalau salah. Atau BBWS ini melaksanakan pembangunan fisik Bapak Ibu sekalian, yaitu pembangunan fisik bendungan Paseloreng di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Untuk kepentingan pembangunan bendungan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan bendungan Paselorengan, Kabupaten Wajo. Jadi Gubernur menetapkan dulu Pak. Selanjutnya, lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Paseloreng di Kabupaten Wajo memerlukan lahan atau tanah yang terdiri dari lahan yang masih masuk dari kawasan hutan produksi tetap atau biasanya HPT. Lapai ini HPT Lapai EPA. Mungkin salah saya bacakan Lapai Pak, ya Pak ya, bahasanya mohon maaf loh. Dan Lapan Tungo yang terletak di desa Paseloreng dan Kabupaten Wajo yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan hutan HPT tadi. Jadi untuk lahan itu. Selanjutnya, melalui proses perubahan kawasan hutan dalam rangka review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RT-RWP Sulawesi Selatan, salah satunya adalah untuk kepentingan pembangunan bendungan Paseloreng di Kabupaten Wajo pada tanggal 28 Mei 2019 terbit surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.362 garis miring Men LHK garis miring SETEPN garis miring atau saya singkat SETEN atau SETEN garis miring PLA.0 garis miring 5 garis miring 2019 tadi tanggal 28 Mei 2019 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan hutan kawasan hutan seluas kurang lebih 91.337 hektar. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas kurang lebih 84.032 dan penunjukan bukan kawasan hutan ini terdiri dari dari 91.337 hektar tadi. Perubahan fungsi kawasan hutan itu seluas 84.032 hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas kurang lebih 1.838 hektar di Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah dikeluarkannya sebagai kawasan hutan dan mendengar bahwa lokasi tersebut akan dibangun bendungan Paseloreng, ada oknum-oknum, mohon izin, mohon teman-teman memaklumi, oknum ini masih kami tidak bisa sampaikan karena ini dalam rangka untuk proses penyidikan kami. Jadi ada oknum-oknum yang memerintahkan beberapa honor di kantor BPN Kabupaten Wajo untuk membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau biasanya disebut dengan sporadik kolektif sebanyak 246 bidang tanah pada tanggal 15 April 2021. Ini persamaan nih Pak, 246 sporadik keluar Pak. Lalu sporadik tersebut
rekan-rekan media, diserahkan ke masyarakat dan kepala desa Paselorang dan kepala desa Araja untuk ditandatangani, sehingga dengan sporadik tersebut seolah-olah masyarakat di sana, ini masih terus kita dalamin, telah menguasai tanah tersebut, padahal diketahui bahwa tanah tersebut adalah kawasan hutan. Ini rekan-rekan media. Kemudian sebanyak 246 bidang tanah tersebut dinyatakanlah telah memenuhi syarat untuk dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Satgas A dan Satgas B pada BPN dimaksud, yang dibentuk dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Kemudian berdasarkan foto citra satelit yang dikeluarkan pada tahun 2015, ini hasil penyelidikan. Tim penyelidik sudah melihat dari hasil citra satelit yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG, nampak bahwa eks kawasan hutan tersebut pada tahun 2015 masih merupakan kawasan hutan dan bukan merupakan tanah garapan sebagaimana klaim masyarakat. Dengan demikian, lahan tersebut tidaklah termasuk dalam kategori sebagai lahan garapan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh Satgas A dan Satgas B untuk dilakukan pembayaran ganti kerugian terhadap 246 bidang tanah tersebut, kemudian dikeluarkanlah daftar nominatif pengadaan tanah bendungan Paseloreng yang selanjutnya diserahkan kepada konsultan jasa penilai publik untuk menilai harga tanah dan tanam tumbuh serta jenis dan jumlahnya. Namun dalam pelaksanaannya, ini hasil penyelidikan Bapak, nanti di penyelidikan kita lihat dulu alat-alat bukti pendukungnya yang lebih lengkap, karena penyidikan baru dilaksanakan seluruh penggeledahan. Ternyata dalam pelaksanaannya KJPP yang melakukan penilaian KJPP yang ditunjuk hanya menilai harga tanah dan tidak melakukan verifikasi jenis dan jumlah tanaman, tetapi hanya berdasarkan sampel. Bahwa kemudian berdasarkan hasil penilaian harga tanah dan tanaman tersebut, BPBS Pompengan ya meminta Elman, itu Lembaga Manajemen Aset Negara, Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang membiayai pengadaan tanah tersebut, sehingga Elman melakukan pembayaran terhadap bidang tanah sebanyak 241 bidang tanah dengan luas kurang lebih 70.958 hektar dengan total pembayaran 75.638.790.623 rupiah. Ini teman-teman jangan salah ya. Tadi kan hasil KJPP diserahkan, kemudian dari BBS prosesnya akan memegang ke Elman diproses, dan karena berdasarkan hasil itu hanya 241 bidang dari 241 bidang tanah itu ternyata sejumlah ya akhirnya jadi 70.958. Inilah yang dibayarkan. Namun proses kan dilihat dari situ. Karena 240 bidang tanah tersebut merupakan eks kawasan hutan sebagaimana kita lihat tadi foto citra satelit, yang merupakan tanah negara dan tidak dikategorikan sebagai lahan atau tanah garapan, maka pembayaran terhadap tanah 241 bidang tanah telah berpotensi merugikan Bapak Ibu sekalian, merugikan keuangan negara sebesar 75.638.790.623
Rp1.623 karena pengadaan tanah yang berstatus kawasan hutan. Instansi yang memerlukan tanah cukup mengajukan permohonan pelepasan status kawasan melalui gubernur kepada Menteri Lingkungan Hidup. Ini masih hasil penyelidikan Bapak Ibu sekalian. Di penyidikan nanti kita tim akan mengumpulkan semua alat bukti sesuai dengan 184 KUHP. Ada saksi-saksi kita makin kuatkan, kemudian keterangan para saksi, kemudian keterangan ahli itu nanti dari apa itu ahli hukum, ahli keuangan negara, semuanya, dan semua kemudian kita terhadap kemudian alat-alat bukti lainnya, baik itu juga petunjuk-petunjuk. Demikian kira-kira teman-teman terkait rilis yang kita naikkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran ganti rugi lahan pada pembangunan bendungan Pasiloran di Kabupaten Wajo. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi, selaku penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, meminta seluruh pihak-pihak yang terkait dugaan tindak pidana korupsi pembayaran ganti rugi lahan pada pembangunan bendungan Pasiloran. Pertama, tidak melarikan diri. Kedua, tidak mencoba menghilangkan alat bukti. Mohon teman-teman media menyampaikan itu, karena baru penyidikan kemarin, maka tim akan bergerak cepat untuk melaksanakan tindakan penyidikan. Saya minta semua saksi, semua hal-hal yang melalui proses itu tidak mencoba merusak atau menghilangkan alat bukti. Dan saya minta kooperatif, panggilan akan terus meluncur kepada pihak-pihak yang akan dipanggil untuk secara kooperatif untuk melaksanakan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kedua, saya minta kepada melihat melalui media untuk teman-teman yang diperiksa, baik perkara ini Pasiloran atau perkara-perkara lain, masyarakat tidak mempercayai adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri atau jaksa yang mencoba ingin membantu penyelesaian perkara. Saya minta itu tidak. Ini tolong teman-teman menyampaikan, saya khawatir ada oknum-oknum atau orang-orang lain yang mencoba-coba bermain di atas kuda terhadap penanganan korupsi. Hari ini saya sampaikan dan teman-teman menyampaikan, di bawah kepemimpinan saya, penyelidikan, penanganan perkara akan berjalan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Teman-teman media selalu mengikuti update, dan kita akan terus, kalaupun ada penanganan perkara yang masih dalam tahap persidangan, seperti kemarin Pasir Laut, kita melihat perkara persidangan, kita akan terus mempelajari. Kalau memang memungkinkan ada 2 alat bukti, kita tetapkan tersangka. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu ada isu-isu yang di sana, kenapa ini tidak, kenapa itu tidak. Percayalah, kejaksaan telah berubah. Tadi saya katakan dalam pertama, Jaksa Agung selalu mengatakan penegakan hukum harus tegas dan humanis. Penegakan hukum tajam ke atas.